Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Anda dan saya tentu mengerti, hidup kita ini sama, kita berada di dunia yang sama, kita juga berada di kehidupan yang sama, bumi yang sama. Kalau di Indonesia ya kita berada di pemerintahan yang sama. Kurang lebih pemerintahan ya seperti itu, ada baik ada tidak baiknya. Lingkungan kita juga sama, ada baik ada tidak baiknya. Namun, mengapa ada orang yang dominannya bahagia, senang, damai, tetapi ada yang dominannya itu menderita, kesulitan, mengeluh. Padahal dunianya sama, kehidupan ini sama, satu dan sama. Saya menduga kemungkinan besar karena cara berpikirnya berbeda. Pusat hidupnya berbeda. Tetapi ada kehidupan yang memang penuh dengan sukacita. Bahkan Rasul Paulus mengajak kita, menganjurkan, atau bahkan memerintahkan, bersukacitalah senantiasa. Apa ya bisa bersukacita senantiasa? Saya mencoba merenungkan dan kemungkinan bisa. Saya membayangkan kalau kita mempunyai mindset dalam menjalani kehidupan ini, kita menjalaninya bersama Tuhan, maka perjalanan kehidupan kita akan sangat menyenangkan. Penuh damai sejahtera, penuh rasa aman dan kelegaan. Mengapa? Lah menjalaninya bersama Tuhan, tidak sendiri. Tentu berbeda kalau menjalani kehidupan ini sendiri. Sekali-sekali saja kalau kesulitan kita berdoa kepada Tuhan. Nah, tapi sudah mengalami kesulitan. Kadang-kadang terlambat, tidak bisa keluar lagi. Atau ketika kita mendapatkan sukacita luar biasa, lalu bersyukur. Tapi seringkali kehidupan ini tidak sepenuhnya bahagia sekali atau menderita sekali. Atau kalau toh menjalaninya sudah terlambat. Berbeda kalau menjalaninya tidak hanya sekali-sekali bersama Tuhan, tetapi selalu bersama Tuhan dalam perjalanan ini. Maka perjalanan kehidupan kita sangat menyenangkan. Bersama orang yang kita cintai, bersama Tuhan yang sangat mencintai kita, bersama Tuhan yang sangat kita cintai. Apalagi Tuhan Maha Kuasa. Seluruh persoalan kita bisa selesai bersama Tuhan. Orang lumpuh saja bisa dibuatnya berjalan. Orang buta sejak lahir saja bisa melihat. Orang mati saja dihidupkan. Bahkan orang tidak punya roti, Tuhan memperbanyak roti. Artinya apa? Bukan hanya perkara besar, perkara kecil pun diurus oleh Tuhan. Nah, kalau kita hidup bisa selalu bersama Tuhan, tentu menempuh perjalanan kehidupan ini lebih tenang, lebih damai sejahtera. Tetapi itu berarti bahwa kita mempunyai komunikasi dan relasi yang bagus dengan Tuhan. Sehingga kita begitu dekat, bahkan tidak terpisahkan. Dan memang tidak terpisahkan karena Tuhan sendiri mengatakan, Aku adalah Immanuel, Allah yang menyertai engkau. Dari pihak Tuhan sudah jelas, hanya dari pihak kita yang kadang-kadang kita tidak hadir di hadapan Tuhan. Sekali-sekali saja, hari Minggu, atau pas doa, atau pas lagi bersyukur, tidak sungguh-sungguh bersama Tuhan dalam perjalanan, seperjalanan dalam hidup ini. Dan kalau kita bisa menghayati hidup kita sebagai perjalanan bersama Tuhan, itu mengubah seluruh cara pandang kita. Juga mengubah suasana hati kita. Mau melakukan sesuatu, berdoa dulu,
merasakan bahwa Tuhan menyertai. Kalau toh mengalami kesulitan, lebih tenang karena Tuhan bersama kita. Kalau tidak tahu, Tuhan kita tahu dan kita bersama Tuhan. Seperti itu maksud saya. Seluruh proses pilihan kehidupan kita setiap saat kita hayati bersama dengan Tuhan. Nah, kalau kita bisa menjalani kehidupan bersama Tuhan, tentu berbeda. Bahkan bisa bersukacitalah senantiasa, seperti pesan Rasul Paulus. Dan Tuhan sendiri memberi kita kunci atau cara untuk bisa sungguh-sungguh hidup bersama dengan Tuhan. Yaitu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Tuhan. Meneladan Tuhan. Dan salah satu kunci untuk bisa sungguh bersukacita, mengendalikan kehidupan kita, hidup bersama Tuhan, adalah dengan meneladan Tuhan, terutama di bidang ini. Seperti Tuhan sendiri, Tuhan hidup di dunia ini, tetapi bukan dari dunia ini. Itu kunci yang luar biasa. Karena kemudian kita sungguh-sungguh mempunyai jarak. Dan jarak inilah, jeda inilah, space inilah yang membuat kita sungguh-sungguh bebas. Tidak mudah terpancing emosi, tetapi bisa menentukan sikap kita sendiri. Karena ada jeda. Juga dalam relasi. Seringkali kita relasinya terlalu dekat. Sampai suatu ketika tidak ada jeda lagi, tidak ada jarak lagi, dan bahkan kemudian kita tergantung. Dan kalau sudah tergantung, ternyata kemudian membebani. Itu dalam relasi. Maka suami istri seringkali harus mengerti dinamika ini. Bagaimana menyadari bahwa saya memang milik pasangan saya. Tapi pada saat yang sama saya tidak memiliki pasangan saya. Saya di dunia ini, tetapi bukan dari dunia ini. Dan di situ kemudian kita bisa ada space, ada jarak. Dan ketika ada jarak, kemudian kita bisa bukan hanya bereaksi, tetapi merespon. Kebebasannya ada pada kita. Termasuk dengan relasi dengan yang lain. Tidak gampang tersinggung, tidak gampang terpicu amarahnya. Karena tombol amarahnya tidak pada orang itu. Sehingga ketika orang itu menekan tombol amarah, lalu saya marah. Bukan, itu kita tidak bebas. Tapi ada jarak. Meskipun tombolnya dipegang, tapi tidak ada koneksi. Tidak ada arus listrik. Sehingga tombol dipencet, ya saya tidak marah. Karena ada jarak, ada space. Itulah rahasia yang Tuhan berikan. Kita memang berada di dunia ini, tetapi tidak berasal dari dunia ini. Kita memang berbadan, berjiwa, tetapi kita juga roh. Dan di situ ada kunci untuk membuat hidup kita sungguh-sungguh seperti yang kita mau. Tidak tergantung kepada lingkungan, tidak tergantung kepada sekitar kita. Namun juga sebaliknya, tidak berarti bahwa kita kemudian sendirian, tidak berrelasi dengan orang lain, kehidupan ini flat, datar, tidak. Karena kita juga mengakui bahwa kita ada di dunia ini. Kita mengakui bahwa kita memang berelasi secara manusiawi, natural. Hanya mempunyai space, mempunyai jarak, sehingga tidak melekat begitu erat, sampai-sampai kita sungguh-sungguh tidak mempunyai kebebasan lagi. Itu kuncinya. Latihannya meditasi. Menyadari, sadar bahwa saya selain berbadan, berjiwa, juga roh yang bebas, yang spaceless, spacious, limitless. Di situ kemudian kita bisa mengerti rahasia untuk selalu bisa bersukacita. Kita bersama Tuhan, dan karena itu menghadapi kesulitan, kita tetap mempunyai jarak, tidak tenggelam dalam kesulitan itu. Kita memang mempunyai pemikiran-pemikiran banyak hal, tetapi tidak muyak, terkungkung, terbelenggu oleh pikiran itu. Kita bisa mengambil jarak. Dan kembali lagi, kemudian mempunyai perspektif cara pandang yang lebih luas dan bisa mengatasinya.
Sekali lagi kemudian kita yang menentukan, bukan lingkungan, bukan keadaan, bukan sikap orang lain, bukan reaksi orang lain, tetapi saya sendiri. Yang menentukan adalah jedanya itu. Dan Tuhan memberi kita prinsip. Kita tidak boleh mengutamakan benar salah dalam relasi, tetapi kasih. In unum caritas, dalam segala hal kasih yang harus utama. Memang kebenaran penting sebagai prinsip, tetapi kebenaran itu sangat relatif. Bisa jadi bagi Anda benar, bagi saya salah. Bagi saya benar, bagi Anda salah. Bisa. Saya sering membuat contoh yang sangat jelas. Kalau kita berhadapan, Anda dan saya berhadapan, lalu saya menulis angka 9, itu bagi saya 9, bagi Anda 6. Sama-sama benar. Karena itu kebenaran sebetulnya tidak mutlak objektif, tetapi subjektif. Dan karena itu ada prinsip yang lebih baik lagi. Di atas kebenaran adalah kesatuan. Ketika terutama kebenaran itu masih bisa diperdebatkan. Memang in principi veritas, dalam prinsip kebenaran itu ya. Tetapi in dubium unitas. Ketika kebenaran masih bisa diperdebatkan, utamakan kesatuan. Maka dalam relasi, entah itu pasangan, entah itu dengan anak, entah itu dengan komunitas, entah itu dalam pelayanan, aman. Karena tidak ngotot memegang kebenaran sebagai satu-satunya kebenaran objektif menurut saya, yaitu subjektif. Tetapi di atas itu masih ada satu prinsip lagi, in unum caritas. Dalam segala hal, cinta kasih. Karena sebetulnya kita memang ada di dunia ini, tetapi tidak berasal dari dunia ini. Dan karena itu kita seperti Tuhan. Tuhan juga sama. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Memang berada di dunia, tetapi bukan berasal dari dunia. Kalau kita bisa menerapkan prinsip ini, kita bisa menentukan sendiri respon kita, reaksi kita. Dan di situ ada kebebasan. Kita yang menentukan, kita yang bertanggung jawab. Apalagi dengan prinsip bahwa segala-galanya didasarkan atas kasih. Maka kita selalu bisa mengasihi, dan orang yang mengasihi pasti bahagia. Karena kasih dan kebahagiaan tidak pernah berlawanan. Bahkan ketika itu harus mengorbankan sesuatu, dalam arti tertentu derita, tetapi derita itu dipilihnya sendiri. Dan karena itu kita mengerti, kalau derita yang kita terima dan kita pilih, kita persembahkan kepada Tuhan menjadi silih, maka kemudian bukan derita lagi, tetapi adalah ungkapan cinta yang paling dalam. Jadi saudara-saudari terkasih, meskipun kita hidup di dunia yang sama, tetapi kita bisa menjalaninya secara berbeda. Dan ada satu rahasia yang menarik yang bisa membuat perjalanan hidup kita begitu menyenangkan, yaitu apabila kita menjalaninya bersama Tuhan, memegang prinsip kasih dalam segala hal, dan selalu mengutamakan keutamaan kesatuan di atas kebenaran yang masih bisa diperdebatkan. Dan menyadari bahwa dalam segala hal kita tetap bisa lepas bebas. Karena kita berada di dunia, tetapi tidak berasal dari dunia. Dan ini bisa diterapkan untuk segala macam relasi kita, respon kita, komunitas kita, pekerjaan kita, dan dalam pelayanan kita juga. Intinya dalam segala bidang, prinsip-prinsip ini bisa membawa kita kepada kesadaran yang lebih membebaskan. Terutama karena kita bersama Tuhan yang sangat-sangat mencintai kita. Maka mari kita menempuh perjalanan hidup kita bersama Tuhan, supaya perjalanan hidup kita sungguh-sungguh menakjubkan. Karena itu handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.